Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Yusuf Isnen dengan nomor NPM 101210175 dari kelas C5 S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, tarif al-insan atau pengenalan manusia. Yang kedua, hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang ketiga, tokotul insan, potensi manusia. Yang keempat, nafsul insan, jiwa manusia. Dan yang kelima, sifatul insan atau sifat manusia. Baik, yang pertama kita bahas adalah tarif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Asal terciptanya manusia. Manusia tercipta dari tanah dan ruh. Lalu unsur manusia, yaitu kolbu atau hati. Di dalam kolbu inilah terletak al-azmu atau tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu. Lalu bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih di jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau mau belok, ingkar kepada Allah. Lalu ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam kolbu. Lalu ada jasad. Jasad ini sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Lalu amanah manusia. Amanah manusia yaitu ibadah. Lalu yang kedua sebagai khalifah. Jadi, berkenanan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. 1. Makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah suatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu ada alal fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah. Lalu manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Selain itu, manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Dan yang terakhir, manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Yang ketiga yaitu tokotul insan atau potensi manusia. Yang pertama ada potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, yang ketiga potensi hati. Lalu al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Yang pertama al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Berkenaan dengan al-khilafah ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. Pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Yang kedua, manusia harus mengembankan sesuai dengan kehendaknya pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. Yang ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajab dan menghinakannya, yaitu al-an'am, bagaikan binatang ternak,
Al-kalbi bagaikan anjing, Kal-kirdi seperti mojet, dan Al-kizir seperti babi, Al-kasabi seperti kayu, Al-hijarah seperti batu, Kal-himar seperti keledai, Kal-ankabut seperti laba-laba. Bab yang keempat adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa. Dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Lalu, bab yang terakhir adalah sifatul insan atau sifat manusia. Yang pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, berhati lembut. Yang keempat, kasih sayang. Yang kelima, suka taubat. Yang keenam, bersikap lemah dan lembut. Yang ketujuh, selalu bersikap jujur. Yang kedelapan, terpercaya. Yang kesembilan, akan memperoleh keberuntungan. Semua itu berada di dalam jalan yang benar atau takwa. Lalu ada definisi fuzur atau mengotori jiwa, memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zolim, dan jahil. Semua itu tergolong dalam jalan yang salah atau fuzur. Demikian mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.